nggak peduli. Mah bilang aku PK kerja malam nggak apa-apa kan, yang penting aku nggak nyusahin mereka, aku juga nggak ganggu hidup mereka, yang penting kan aku dapat uang sejajan buat anak-anakku. Mau dibilang itu uangnya haram atau nggak haram kan yang tahu cuma yang di atas. Setiap hari harus minum minuman, harus melayani tamu. Kota Salatiga, sebuah kota kecil yang terletak di kaki Gunung Merbabu. Lebih dari 190.000 jiwa penduduk tinggal di kota tersebut. Maka tak heran Salatiga kini menjadi kota yang sangat ramai. Di tengah hingar-bingar keramaian kota Salatiga, masih ada tempat hiburan malam berupa wisata karaoke, yaitu Karaoke Sarirejo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Karaoke Sembir. Padahal karaoke di kota-kota besar Indonesia seperti yang ada di Gang Doli Surabaya dan Hotel Alexis di Jakarta sudah ditutup. Faktanya, karaoke di Salatiga masih beroperasi hingga saat ini. Nama saya Aris Munandar, biasa kalau dipanggil Monel. Pertama saya memang dulunya broken, dalam arti saya pergi dari Boyolali itu ada masalah keluarga. Saya sekitar tahun 2008-2009 saya berangkat ke Salatiga. Saya tidak punya keluarga di sini, saya juga tidak punya sanak saudara, tidak punya pekerjaan. Saya pertama kali ikut di parkir, tukang parkir. Saya dari nol, kemudian saya ada temen itu ditawarin untuk jadi operator pertama kali di kafe. Saya di situ bekerja selama 1 tahun, terus kemudian saya pindah lagi di kafe. Di kafe saya juga jadi operator di situ 1 tahun juga. 2015 alhamdulillah saya sudah punya sendiri di wilayah Sarirejo sini. Tidak dipungkiri, keberadaan karaoke Sarirejo dapat dikatakan menjadi sumber mata pencaharian hidup baik bagi warga lokal maupun pendatang. Iya, menguntungkan. Jualan juga yang larsi banyak ya, PK LC sini atau yang punya kafe ini. Ya menguntungkan buat saya, Mbak. Cuma satu-satunya nafkah di sini saya. Ya, kalau ada yang lain mungkin saya tidak di sini. Tapi ini satu-satunya. Jadi mau tidak mau ya harus. Namun di mata masyarakat, dunia karaoke masih dipandang negatif. Terlebih bagi para wanita pemandu karaoke atau PK dan ladies company atau LC. Ya, banyak sorotan dari luar kan sih, itu image-nya kan jelek gitu, LC itu gitu. Ya itu ya memang nasibnya gitu, cari kerja model ya gitu ya, gimana lagi. Pekerjaan mereka ya biarlah, tidak layak ya bagi mereka lah ya Mbak. Nah aku barangnya aku tidak senang Mbak, terus terang aku tidak senang Mbak. Tapi padahal itu udah pekerjaan mereka bisanya ya kayak gitu ya gimana. LC bertugas menemani pelanggan ketika bernyanyi dalam ruang karaoke. Maka tak heran jika tiap rumah karaoke pasti ada sosok LC yang jumlahnya pun tidak sedikit. Memilih bekerja sebagai seorang LC, sebenarnya apa yang menjadi alasan mereka? Apa yang mereka perjuangkan dan bagaimana cerita hidup mereka? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya melakukan penelusuran langsung ke lokasi karaoke. Saya di sini udah 6 tahun jadi LC. Ya awalnya gitu, ada konflik sama suami,
terus kedua pengen nyenengin orang tua, akhirnya aku lari ke dunia malam. Catering udah pernah selama 4 tahun, jadi ibu rumah tangga bertahun-tahun, kesana kesini. Aku kerja tuh dari lulus SMP 2016 ke Jogja, ke Solo, jadi membantu rumah tangga. Kalau masalah tanggungan sih nggak terlalu berat banget sih buat aku, cuma buat ngurusin ibu. Paling cuma kalau anak nggak ada, anak udah meninggal. Aku tuh sebenarnya orangnya tuh kerja keras, jadi kalau kerja udah mantap di sini ya udah nggak pernah pindah-pindah kemana-mana gitu. Kalau dibilang cukup buat makan sehari-hari cukup, tapi kalau buat keperluan kadang kalau lagi rame atau lagi sepi gitu kan, nggak tentu sih penghasilan, jadi ya kita berusaha dicukup-cukupin gitu aja. Pengen mencari modal buat pulang kampung biar gak kerja di dunia malam terus, pengen buka bisnis gitu. Jadi ya dikumpulin sedikit-sedikit buat modal nanti kalau pulang kampung. Suka dukanya kerja kayak gini ya Mbak, aku pengen nangis. Dan ya sih nggak ada ya Mbak yang suka kerja kayak gini. Suka dukanya kerja kayak gini tuh Mbak, sukanya dapat penghasilan yang banyak, jadi kita bisa lebih cepat ngumpulin uang buat keluarga, buat masa depan nanti. Nah, sukanya ya setiap hari harus minum minuman, harus melayani tamu. Di sela-sela penelusuran, saya bertemu pula dengan seorang wanita yang juga bekerja sebagai seorang LC. Hanya saja dia memiliki cerita yang berbeda dari sebelumnya. Aku dari Bandung. Dulu pertama kali kerja jadi LC itu di Salatiga dulu. Terus baru ke Kopeng, terus baru ke Bandungan, baru ke Sarirejo, terus balik lagi ke Bandungan. Saat ini di Sarirejo. Alasan pertama kan dulu waktu anak pertama masih kecil itu kan suami aku nggak kerja, jadi buat kebutuhan beli susu tuh susah. Sedangkan aku kan bukan terakhir dari anak yang orang tua yang ada juga. Terus aku juga kerja di dulu, gajinya cuma 15.000, gak cukup. Alasan kedua kan suami aku masih kecil nggak mau kerja. Sama suami beda 4 tahun. Suami aku kelahiran 96. Iya sih Mbak, suami aku dulu masih kecil. Kenapa yang mungkin salah dari aku juga. Dulu suamiku masih umur 13 mau ke 14, akunya 16 ke 17. Itu pun juga karena pergaulan kan, nggak nikah, jadi langsung itu duluan hamil. Jadi kalau selalu kerja tuh susah, kayak nggak sih anak kecil terpaksa kerja kayak gitu. Ya nggak, pertama kali kerja nggak bisanya. Kalau dipegang tamu juga takut aku Mbak. Dikasih saweran aja aku takutnya dibawa pergi. Niatnya cuma nyanyi dapat uang, gimana caranya aku bisa minum susu, bisa jajan, cuma itu ya saat mencukupi Mbak, bisa beli apa aja. Kalau dari tahun 2011 dulu tuh gak cari uang gampang banget Mbak, mau cari uang 900-800 gampang banget Mbak, gampang sekali. Anak satu kecil buat aku Mbak. Berjelang waktu hamil lagi, itu juga masih kerja sampai 9 bulan.
besoknya mau operasi, itu juga masih kerja, yang kedua aku juga masih. Enggak sih, aku nggak nyesel mbak, jalannya mungkin aku juga dapat teman-teman, dapat pelajaran yang sama kan. Enggak, aslinya tuh kerja dari PK tuh nggak pengen kita jadi PK biar bisa beli apa, enggak. Mereka tuh punya masalah sendiri-sendiri, ada yang utangnya banyak, terlanjur, ada yang janda, ada yang harus ngebutuhin orang tuanya, banyak kok mbak. Ada yang karena dicerai suaminya nggak punya anak-anak, banyak kok mbak. Nggak hanya karena jadi PK enak, banyak orang enggak juga sih. Kalau aku sih nggak peduli sama mereka nggak makan aku mbak. Anak-anak aku pada tahu kok aku kerja gitu, aku nggak peduli. Dia bilang aku PK kerja malam nggak apa-apa kan, yang penting aku nggak nyusahin mereka, aku juga nggak ganggu hidup mereka, yang penting kan aku dapat uang sejian buat anak-anakku. Mau dibilang itu uangnya haram atau nggak haram kan yang tahu cuma yang di atas. Karena juga sakit, ngapain kerja PK uangnya haram buat makannya anak, ya nggak apa-apa. Kerjaku bisanya kayak gini kan cuma Allah yang tahu itu haram apa enggak, uangnya cuma Allah yang tahu. Sih mbak, tadinya aku cuma pengennya tuh kursus salon, terus ikut kerja salon mungkin ya, kalau pengen itu apa buka usaha konter gitu di rumah, tapi kan keadaan juga mbak, mau cari modalnya juga susah. Semakin berumur kan nggak mungkin laku jadi penyanyi kafe mbak, banyak yang masih kecil-kecil juga banyak, 18 tahun udah jadi penyanyi kafe juga. Persaingannya ya, ini jujur ya, kalau polos tuh nggak laku mbak, dalam arti ya dikasih penglaris seperti itu. Ada, aku dulu pernah nggak laku seminggu juga dibuat temanku biar nggak laku. Kalau sapi sih kan tamu-tamunya seleranya beda-beda. Ada yang suka orang yang LC-nya yang gendut, ada suka yang langsing, suka yang putih, beda-beda mbak. Tapi kalau aku sih percaya kalau rezeki itu udah ngatur. Mama aku tahu karena aku kan nggak mau nyusahin mama. Dulu kan waktu aku kerja di, kasihan mbak, mau beli susu anak aku aja nggak punya gitu, sampai mama aku jual ayamnya, jual mixernya cuma buat beli susu anakku yang pertama. Ya semenjak aku jadi pegang gitu kan, aku nggak nyusahin mama, kasihan mbak. Dan kalau aku orangnya nggak muluk mbak, kalau udah dapat 2 jam 3 jam itu udah dapat uang, pulang aku mbak, karena kesehatan juga penting mbak buat aku. Pernah kalau tamunya ngajak lanjut keluar, aku nggak mau mbak. Pertimbangannya nggak mau aja, nggak kulino seperti itu sih. Aku niatnya dari rumah cuma kerja nyanyi aja. Ya contohnya kayak kalau lagi nyanyi gitu, minumannya dikasih obat ada, dikasih obat tetes mata juga ada. Kadang kalau nyanyi gitu tiba-tiba roknya dibuka juga ada gitu mbak, beda-beda kok. Ini wajar mungkin ya, mereka nggak berpikiran mereka bayar mungkin, tapi kan bayarnya buat apa dulu kan, mereka bayarnya buat nyanyi bukan buat yang lain. Kalau buat yang lain kan ya monggo cari yang lain gitu loh mbak, tapi kebanyakan kayak gitu sih. Riuhnya suara musik dan kerlap-kerlip lampu malam menjadi penanda jam beroperasinya rumah karaoke. Namun seketika kerlip lampu malam tersebut menjadi redup. Mereka yang bekerja di dunia karaoke ikut merasakan dampak adanya pandemi corona. Karaoke tidak beroperasi dan mereka tidak dapat bekerja. Lalu apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka rasakan? Berdiam di kos. Jadi kita mengandalkan tamu-tamu. Jadi minta bantuan untuk transfer uang, buat makan, buat bayar kos gitu. Jadi pinter-pinternya kita aja sih. Gitu. Buat bertahan
hidup di kos, mau pulang kan juga nggak boleh kan Mbak. Saat pandemi ini kan aku udah nggak kerja. Satu kan kerja harus rapid test dulu, harus imun dulu. Kata teman-teman aku bayarnya juga 400.000, kan eman-eman uangnya bisa buat beli anakku. Teman-teman juga aku juga pada WA, sepi kok. Kadang sehari nggak dapat uang, kadang 2 hari nggak dapat uang. Pas ada pandemi kan langsung susah Mbak mau kerja aja dapat uangnya jarang, sepi. Mereka hanyalah 2 contoh dari banyaknya pekerja malam yang ada. Dunia malam yang kerap kali dipandang negatif nyatanya menyimpan segelintir cerita dan kisah hidup sosok-sosok yang berjuang. Berjuang untuk mempertahankan hidup dan bahkan menghidupi orang lain. Harapan kedepannya gitu, kedepannya sih ya gak usah jadi kerja PK lagi ya, biar suami yang cari uang, biar bisa nyukupin gitu, kadang juga capek, hidup normal lah kayak orang gitu ya, jam 9 udah tidur, bangun pagi gitu, biar pengen hidup normal sih Mbak. Biasanya kan kalau jadi PK gitu subuh baru tidur, siang bangun kan badannya juga nggak kuat Mbak. Iya, minum juga. Kalau aku sih gimana caranya buat anak sekolah dulu sama, yang penting bisa nyekolahin anak dulu sampai SMA gitu udah bagus Pak. Kan kalau udah pada SMA udah pada bisa kerja, insya Allah selalu ada rezekinya. Pengen pulang kampung, pengen jagain orang tua. Soalnya kakakku udah menikah, adikku juga udah menikah, ada ikut suami yang kan cuma saya. Jadi pengennya tuh nungguin mama. Pokoknya intinya tetap semangat, sabar menjalani apapun masalahnya. Perlu kita renungkan agar tidak mudah menilai apa yang hanya terlihat jika tidak tahu kebenarannya. Tetap berjuang untuk menjalani lika-liku kehidupan ini.